Salam sepak bola. Ya, baru dapat info kalau Barcelona terancam bangkrut. Nah, mana itu? Menurut salah satu media di Spanyol ya, El Mundo menyebutkan bahwa total kebangkrutan yang akan yang harus dibayarkan oleh Barcelona dari total biayanya itu sebesar 1,173 miliar euro. Nah, lo totalin kalau misalkan dirupiahkan berapa itu dikali kurs yang saat ini kan sekitar 13-14 ribu atau 16 ribu lah, 13 sampai 16 ribu, nanti tinggal dikalikan sendiri berapa. Dimana dari 730 juta euronya itu berasal dari pinjaman pendek alias short term, dan juga 266 ini dari pinjaman bank yang harus dibayarkan sebelum 30 Juni. Nah, which must be paid before 30 June. Ya, lu bisa tahu lah. Jadi harus ditotalkan berapa itu. Kalau dirupiahkannya 730 juta itu cuma dari bank. 266 juta itu yang dari bank. Sementara 730-nya berasal dari pinjaman jangka pendek. Dan 90 juta euronya harus dibayarkan langsung kepada Goldman Sachs. Ya itulah, ya itu salah satu kayak lembaga koperasi simpan pinjam gitulah kalau di Indonesianya. Nah, ini menunjukkan bagaimana bobroknya kepemimpinan Barcelona di bawah kepemimpinan Josep Bartomeu yang begitu hancur dalam mengelola sistem keuangannya. Oke? Nah, terus selain itu juga Setien nuntut sisa kontraknya belum dibayar, di mana masih kurang berapa miliar lah kalau misalkan dirupiahkan 3,5 atau berapa miliar yang harus dibayarkan Barcelona kepada Setien, karena hingga saat ini ternyata Barcelona belum membayar sisa kontraknya dan naik ke pengadilan kasusnya, dan masih berlangsung untuk kasus Setien yang otomatis ketika itu kan masih di bawah kepemimpinan Bartomeu ya. Selain itu, menurut El Mundo juga, nah ini yang menarik, 19 daftar list, nanti gue kasih lihat daftar list utang kepada klub dengan total 126.221.000 euro, dimana ditambah lagi sebesar 6.500 sekian tuh kepada biaya lain-lainnya lah. Nah, dimana di sini yang pertama ada Bordeaux. Barca ternyata masih ngutang waktu beli Malcolm dari total 40 juta. Barca baru bayar sekitar 30-an, masih ngutang 9.800 sekian. Lalu yang kedua, Gremio. Waktu mereka beli Arthur, yang sekarang Arthurnya pun udah di Juventus, dan di sini terlihat bagaimana mekanisme bobroknya keuangan, mekanisme pengeluaran duit Barcelona yang begitu bobrok di bawah kepemimpinan Bartomeu. Di sini terlihat juga Arthur ternyata Barcelona beli masih ngutang juga 7,996.000 yang belum dibayar. Lalu yang ketiga mereka beli Neto dari Valencia, kiper 6,5, mereka nggak mampu bayar juga waktu itu. Yang keempat, Coutinho kan dibeli secara total 140 juta ya, plus bonus kan, yang menurut klausulnya diberitakan bahwa kalau misalkan Coutinho main di Barca berapa sekian pertandingan, Liverpool layak dapat bonusnya itu belum dibayar sampai saat ini sebesar 29,254. Lalu di Ajax mereka ngutang juga Frenkie de Jong 16 juta 11.000 euro ya. Lalu Griezmann ternyata mereka juga masih ngutang 5 juta euro. Nah, lalu di Juventus kalau misalkan di total hampir 9 juta euro atas dua pemain, Matheus Ferreira dan juga Miralem Pjanic. Di Braga, Trincao mereka beli ngutang juga 9,6 juta euro. Nah, lalu di Villarreal 241.000 euro Denis Suarez, mereka juga nggak mampu bayar sebesar itu ya. Gue nggak tahu itu uang larinya kemana tuh. Lalu dari pembelian Emerson, pemain siapa gue juga kurang tahu, dari Atletico Mineiro sebesar 6 juta euro, mereka belum bisa bayar. Lalu dari Valladolid
Jose Arnaiz ini yang buat pemain cadangan juga 250.000 euro, mereka juga nggak bisa bayar sampai saat ini menurut El Mundo. Lalu Junior Firpo, nah pemain kayak gini mereka masih ngutang juga 9 juta euro. Nah itulah. Lalu Kurukela dari Eibar 2,4 juta euro, belum bayar juga. Pedri dari Las Palmas 1,25 juta euro, belum bayar juga. Dari Albacete Reimana belum bayar sebesar 2 juta euro. Ya terlihat juga berapa pemain-pemain yang nggak penting harusnya nggak dibeli Barca tapi dibeli, dan hasilnya mereka ngutang. Ya itulah tadi beberapa list sekitar 15 klub yang masih ngutang, masih diutangin oleh Barca lah istilahnya, seperti itu. Lalu masih ada lagi di bawah nih dari Palmeiras, Matheus Fernandes 4,6 juta euro belum dibayar. Begitu juga Emerson, nih gue nggak tahu apakah nama yang sama atau enggak, dari Sao Paulo 33.000 euro. Nah seharusnya dengan keuntungan banyak, seharusnya Barca bisa melunasi yang utang di bawah 500.000 euro lah. At least harusnya mereka bisa lunasi kan kalau misalkan mereka mengelola keuangan yang benar di bawah Bartomeu. Namun nyatanya kan di sini timbul juga angka-angka yang ganjil, yang kok gue heran kenapa Barca dengan sepersekian 100 juta euro mereka bisa hasilkan keuntungannya, mereka nggak bisa bayar dari utang yang misalkan gue nggak ngomong Frenkie de Jong sebesar 16 juta ataupun dari Liverpool Coutinho 2,29 juta ya. Namun at least mereka yang seharusnya yang kecil-kecil ini mereka bisa bayar. Seperti Emerson 33.000, ini Suarez 240.000. Lalu siapa namanya? Si Jose Arnaiz 250.000. At least seharusnya mereka bisa bayar, karena kalau misalkan itu di total aja, total nggak sampai 500-600 ribu lah istilahnya. Lalu ada lagi nih dari Bayern Munich, Vidal yang sekarang pemainnya gue dicabut, masih ngutang 950.000 euro. Nah dari Deportivo La Coruña, pemainnya dengan nama Cumi, pemainnya 73.000 euro, mereka belum bisa bayar. Nah itulah beberapa list pemain yang masih diutangin lah istilah klubnya oleh Barca di bawah kepemimpinan Bartomeu. Nah jadi kalau misalkan lu punya keuntungan audit deh, lu keuangan lu untung sepersekian berapa ratus juta, lu punya utang yang nggak sampai 10%-nya lu lunasin dulu. Seharusnya kalau misalkan lu punya direksi, lu punya kontrol manajemen yang bagus, harusnya 10%-nya itu mereka bisa lunasi dulu dong. At least kayak misalkan nih Cumi, lalu si Emerson, Denis Suarez, lalu si Jose Arnaiz itu kan kalau di total kan cuman nggak sampai 1,2 juta euro kan, seharusnya mereka bisa lunasi, at least mengurangi beban klub. Namun itu nyatanya enggak oleh si Bartomeu, yang gue nggak tahu itu keuangan larinya kemana kan. Jadi yang seharusnya mungkin dilakukan oleh manajemen Barca saat ini, ya mau nggak mau mereka menggunakan sistem selain pemotongan gaji, ya mau nggak mau mereka minjem ke bank lagi, at least dengan menggunakan bunga jangka panjang. Karena dengan bunga jangka panjang at least Barca bisa nyicil lah istilahnya kan, long term ya kan. Bunga long term seharusnya bisa dari bank. Ya itu juga kalau misalkan bank yang mau ngasih, karena kalau misalkan dari bank, lu lihat sebuah perusahaan mempunyai utang yang begitu besar. Kalau misalkan keluar ini kan 1,173 miliar euro, bukan juta lagi ini, miliar euro. Bank juga mikir, apakah ini klub sekarang punya kekuatan daya untuk melunasi utang itu? Nah itu masih tanda tanya, apakah bank mau memberikan pinjaman lagi atau enggak untuk pinjaman jangka panjang. Cuman salah satu langkah yang harus diambil oleh manajemen Barca saat ini adalah ya mau nggak mau mereka pinjam lagi dari bank, dan seharusnya mereka nggak harus lagi minjam kayak misalkan ke koperasi simpan pinjam atau ke atau ke departemen lain-lain lah, karena itu kan istilahnya bunganya pun nggak tentu juga berapa persen kalau misalkan keuangan lu bagus. Jadi itulah salah satu catatan mengapa bobroknya Bartomeu yang layak dilengserkan, dan saat ini baru kelihatan kan utang-utang yang begitu banyak.
sampai terakhir mereka ngeluncurin baju tuh yang khusus dipakai di El Clasico. Ya, jadi itu dulu deh. Sekian dulu ya.